Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. China International E-Commerce Industry Expo and Indonesia E-Commerce Product Sourcing Exhibition atau CIAI IPSI 2023 yang dilangsungkan di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran produk e-commerce terbesar dan pertama di Indonesia ini dibuka oleh Secretary of CPC, Branch of CCPIT Commercial Sub-Council, Ms. Ren Guiying di Hall A1 J-Expo Kemayoran. Pameran CIAI IPSI 2023 diikuti lebih dari 300 pelaku usaha dari Indonesia dan Tiongkok yang menempati area seluas 10.000 meter persegi. Produk yang dipamerkan terdiri dari 12 kategori utama, termasuk teknologi AI, high style, aksesoris mobil dan motor, tekstil, serta kebutuhan ibu dan mainan bayi yang sesuai dengan selera pembeli Indonesia dan pasar konsumen lokal. Mangrovejakarta.id, komunitas perintis inisiatif yang berkantor pusat di Jakarta Utara, yang berfokus pada penanaman bakau dan meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim global. Mempunyai visi berpartisipasi dalam pendidikan, pencegahan, dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan di Jakarta. Dengan misi mereka mengajak masyarakat berkontribusi dengan meningkatkan kesadaran dan turut serta menjaga ekosistem mangrove di Jakarta melalui mj.id sebagai platform yang tepat. Komunitas Mangrove Jakarta menggalang donasi dan menggalakkan aksi menjaga lingkungan dengan menanam pohon bakau. Mangrovejakarta.id merasa bahwa mengambil tindakan ini sekarang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai beberapa permasalahan yang paling penting saat ini, yaitu perubahan iklim, penggundulan hutan, dan abrasi. Mari kita simak penjelasan dan obrolan lebih lengkap dipandu oleh Suci Ananda, Putri Bumi Indonesia Flora dan Fauna 2023. Halo Sobat Eljon, kembali lagi bersama saya, Suci Ananda, di acara China International E-Commerce Industry Expo and Indonesia E-Commerce Product Sourcing Exhibition. Saya di sini bersama dengan Kak siapa, Kak? Halo teman-teman, aku Cindy dari mangrovejakarta.id. Boleh diperkenalkan nih, Kak, produknya Kakak dari mangrove? Oke, halo teman-teman. Jadi mangrovejakarta.id itu nggak cuma kegiatan penanaman aja, Kak. Dan di sini kita ada produk UMKM yang mana kita membantu masyarakat pesisir untuk memperluas penjualan dari produk yang mereka hasilkan. Produknya tuh ada apa aja sih? Di sini tuh ada produk sirup, ada lulur, ada keripik, sama dodol. Nah, dodolnya ada 2 rasa, tadi Kakak udah coba ya? Aku coba yang original dan yang rujak. Betul. Ya. Gimana rasanya, Kak? Aku lebih suka yang original sih. Ini aku sampai beli loh. Ya betul, jadi variannya ada 2, ada yang rujak sama yang original. Kalau misalnya yang rujak agak sedikit pedes ya, Kak, tadi. Bener. Jadi untuk teman-teman yang suka pedes itu cocok banget, sama yang original lebih ke asam. Kenapa asam? Karena memang dari buah yang kita pakai itu salah satu jenisnya buah pidada, itu rasanya tuh asam. Namanya buah bidada ya? Pidada. Iya. Pidada atau soneratia. Boleh dijelasin tuh, Kak, buah itu? Biasanya di hutan mangrove tuh sebagai apa gitu? Oke, jadi yang orang awam tahu atau masyarakat tahu itu mangrove itu kan biasanya cuma untuk menahan abrasi dan gelombang ombak yang ada di pantai. Nah, ternyata dari salah satu atau dari berbagai jenis mangrove itu ada salah satunya ini jenis pidada. Itu tuh buah mangrove yang bentuk fisiknya lebih ke kayak manggis. Yeah. Gitu. Jadi atasnya ada bunga-bunga, rasanya masam, dan itu biasanya jadi makanan dari kera ekor panjang yang memang habitatnya di mangrove. Wah, oke. Ya ampun, ternyata bisa dimakan juga sama manusia ya, Kak, ya, kalau diolah dengan baik ya. Betul. Tapi ada juga masyarakat pesisir yang mengonsumsi buah pidada ini secara langsung. Bisa dimakan gitu asam-asam, Kak? Betul, Kak. Kalau misalnya kemarin juga ada pengunjung dari kita tuh yang ngomongin soal buah pidada ini, masyarakatnya langsung dimakan dan dicocol bumbu rujak. Oh, dan tuh aku nggak cobain tuh kemarin. Harusnya cobain ya, Kak? Iya, karena memang masyarakat pesisir belum tahu nih, ada beberapa yang memang belum tahu kayak ternyata itu bisa diolah juga ya jadi produk. Kita biasanya makan langsung dicocol pakai sambal karena memang rasanya yang dominan asam, itu lebih kayak mangga muda gitu, jadi lebih enak digertek dimakannya gitu. Penjualannya ini ada lewat apa aja, Kak? E-commerce kah? Okay. Dan bagaimana cara orang untuk belinya gitu? Kalau untuk penjualannya itu kita di online melalui e-commerce, ada di Shopee, di Tokopedia, dan nanti soon ada di TikTok juga. Jadi memang kita mengikuti perkembangan zaman juga ya, yang mana semua e-commerce kan kadang suka udah mulai ada tokonya ya, Kak, gitu. Jadi kita biar nggak ketinggalan dan memperkenalkan secara luas, ada di e-commerce. Terus juga ada di langsung melalui WhatsApp. Oh gitu. Begitu. Nah,
Kalau dalam sisi penjualan nih Kak, sellingnya, biasanya di e-commerce itu kan banyak sekali ya kompetitor-kompetitor seperti itu. Ya. Contohnya kompetitor dalam produknya Kakak ini bagaimana tuh Kak? Cara Kakak menanggapinya, apa yang membuat produknya Kakak ini berbeda dari kompetitor itu? Oke. Kira-kira. Kompetitor pasti ada, cuma tidak sebanyak dengan produk yang memang sudah ada di masyarakat gitu loh. Untuk menanggapinya sebenarnya lebih ke inovasi Kak. Gimana caranya kita menghasilkan produk baru nih selain dari kompetitor yang ada. Misalnya kompetitor baru sirupnya aja, oh kita harus yang lain, entah itu dodol, keripik, atau mungkin kita bikin produk yang lainnya lagi kayak gitu. Misalnya membedakan sirup satu dengan sirup kompetitor, packaging kompetitor kayak gimana sih, kita harus teliti dulu dan kita cari dulu nih riset di internet kayak seperti apa. Oh berarti kita harus membedakan di packagingnya, kita buat lebih menarik, logonya seperti apa, terus juga stikernya seperti apa biar lebih menarik dan dilirik oleh masyarakat luas. Oh begitu ya Kak ya. Kalau dari exhibition ini nih Kak, Ya. dari pameran ini kira-kira ada nggak sih manfaat yang signifikan untuk sellingnya produk Kakak? Manfaat yang signifikan sebenarnya kita lebih ke cemilan ya, karena masih cemilan dan kita ke sellingnya tuh lebih kayak ini menyegarkan, dan sirupnya itu juga kita kebetulan jual es sirup mangrove yang mana kan testernya itu kita harus pakai tumbler ya, jadi teman-teman yang ada di expo ini bisa nyobain sirup mangrove dari kalau misalnya bawa tumblernya gitu. Kita juga mendukung lingkungan untuk nggak ada sampah plastik gitu. Dan untuk sellingnya kita memperkenalkan rasanya dan juga menjelaskan ini tuh dari buah apa aja, terus juga cara mengolahnya kayak gimana, kayak gitu. Dan yang lebih laku sih keripik sama sirup sih, masyarakat tertarik ke itu. Dan banyak yang bertanya, memang buah mangrove tuh bisa diolah ya, kayak gitu. Banyak yang penasaran ya Kak ya, dan baru tahu juga ya. Betul, bahkan Iya. ada yang bilang kalau misalnya emang mangrove berbuah ya, kayak gitu. Terutama aku nih, salah satunya yang baru tahu. Iya Kak, keren banget ya Kak. Oke, kalau menurut Kakak nih, melihat pasar di Indonesia, apakah kira-kira produk Kakak ini diminati oleh orang-orang di Indonesia? Minatnya besar atau kurang Kak? Oke, untuk kalau produk ini? untuk masyarakat Indonesia sebenarnya minatnya tuh lumayan banyak ya, tapi karena kita bukannya belum, tapi kita lagi masih proses untuk memperluas penjualannya dan penjelasannya dulu. Gitu. Karena kan kenapa masyarakat Indonesia kan lebih tidak familiar dengan mangrove, yang mereka tahu hanya untuk menahan abrasi tadi gitu. Dan apakah ini sudah layak uji dan tidak ada efek samping, dan juga apakah ini tidak beracun? Pasti banyak yang bertanya kayak gitu Kak. Kira-kira strateginya apa nih Kak untuk lebih memperkenalkan ke masyarakat luas? Nah, gimana caranya? Kita dengan cara ikut expo ini Kak. Oke. Nah, mereka datang, kita jelasin dulu apa itu mangrove dan kelebihannya apa, dan sebenarnya ini tuh boleh nggak sih dimakan kayak gitu? Apakah ini sudah teruji dan sudah aman untuk dikonsumsi? Dan kita jelasin di situ, dan ini memang sudah teruji dan memang bisa dimakan dan dikonsumsi. Jadi ya lebih banyak masyarakat tahu ya Kak ya? Iya, betul. Berarti expo ini berdampak lumayan juga sama produk Kakak ini ya? Betul banget, Oke. Kak. Kalau begitu, kira-kira ada feedback nggak Kak untuk expo ini untuk kedepannya jadi lebih baik mungkin? Feedback untuk Feedbacknya. exponya atau untuk kita? Untuk exponya Kak? Untuk exponya, oke. Untuk exponya mungkin apa ya, sebenarnya udah bagus sih Kak. Udah bagus Aku ya? juga bingung untuk ngasih feedbacknya, karena memang udah, menurut aku udah bagus. Terus juga antusias masyarakatnya juga luar biasa ya Kak, karena ini juga China gitu kan, yang mana kita tahu e-commerce-nya tuh produknya bagus-bagus juga gitu. Kita Berarti udah ketemu banyak juga ya? banyak, dan tadi juga memang ada dari masyarakat Cina juga yang datang ke booth kita, mampir dan beli produknya. Mereka tertarik di keripiknya. Keripiknya memang enak juga Kak, tadi aku coba juga Coba kan? juga ya Kak? Enak juga. Nah, itu jadi mereka ada tertarik ke minat ke keripik. Jadi ini juga ada inspirasi kita, kayak apakah kita harus ekspor produk kita ke luar negeri kayak gitu Kak? Aku rasa sih perlu Kak. Perlu ya? Perlu, karena banyak orang-orang di luar sana belum tahu. Contohnya tadi kan ya Kak ya, banyak yang baru tahu dari yang Cina gitu kan? Iya, jadi banyak yang interest, dan bahkan mereka sudah nanya minimum order yang untuk grosirnya berapa di situ. Wah, Mereka peluang. tertarik untuk memasarkan di sana. Betul, itu kan Wah. juga salah satu peluangnya Kak. Iya, Gitu, iya betul dari Kak. expo ini. Oke.
bagi kalian yang mau beli mangrove jack di jkt.id ini, variannya ada lulur, ada apa lagi nih Kak? Tadi Ada keripiknya. sirup. Iya, ada keripik juga. Ya kan? Ada sirup, dodol. Dodolnya ada 2 rasa, original sama rasa rujak ya Kak ya. Betul. Nah, tadi aku udah coba secara langsung semua produknya. Aku kasih review nih ya Kak. Boleh Kak. Aku paling suka dodol yang original. Kedua aku suka keripiknya Kak. Keripiknya? Iya, keripiknya. Yang ininya aku juga suka, seger. Segar. Sirupnya seger banget. Lalu untuk lulurnya itu tuh wanginya coklat ya Kak ya. Wanginya coklat. Betul, coklat. Dan pada saat di-apply ke kulit kalian tuh jadinya lembut sekali. Pokoknya aku berharap banget produk Kakak ini bisa go internasional. Amin. Iya, bisa lebih dikenal masyarakat luas di negara kita ini ya Iya, Kak ya. betul banget. Iya, begitu. Kak, mungkin bisa dijelaskan Kak kalau mau beli produknya di mana? Oke, teman-teman yang mau membeli produknya, tadi ada sirup, lulur, dodol, dan juga keripik, boleh langsung menghubungi Instagram kita di manggrovejakarta.id. Di sana nanti boleh di DM dan minta kontak person untuk pemesanan secara online. Gitu. Kak, terima kasih banyak loh Kak Sama-sama. untuk interviewnya hari ini ya Sama-sama, Kak. Kak. Terima kasih Oke, juga. sekian interview hari ini sahabat Eljon. Sampai jumpa.